Sendoknya ku dapat, tapi badanku tak bisa terangkat. Tungkai lututku kehilangan kekuatan untuk mengangkat beban. Bahkan, raga Dani seperti tak bertulang. Sekuat apapun aku coba berdiri, raga ini tetap tak berubah posisi. Kakiku makin berat, tak mampu bergerak. Mungkin itu respon balik atas bagian anggota tubuh lain yang nyeri, yaitu hati. Atau akibat jiwa yang terus tersakiti. Apa mereka itu terbuat dari batu hingga tak punya perasaan? Kurasa wanita manapun takkan mau berposisi seperti diri ini. Dipaksa menikah, lantas dibiarkan berkubang nestapa setelah dinikmati mahkotanya. Bukan mauku jadi begini. Namun, aku tak punya pilihan, tak punya. Akhirnya aku pasrah, terduduk di lantai granit. Dua kaki terlipat ke belakang sedang tangan sibuk dengan pipi yang tak henti dialiri cairan. Ya, aku menangis lagi, meratapi nasib kembali. Anjani, kau tak apa? Tanya seseorang. Satu tepukan dari orang yang suaranya ku kenal tak membuat tangisan ini terhenti. Rasanya aku mulai benci. Lelaki itu pemimpin, harusnya mampu membuat para wanita sama-sama nyaman. Bukan menjaga satu, lantas mengempas yang lain. Adil itu kewajiban, dosa jika tidak dilakukan. Bagaimanapun juga dia telah memiliki dua istri, bukan satu saat ini. Itulah takdir kami. Jangan dipikir hanya Den Alisa yang punya hati. Hingga kalian menjaganya bak permaisuri. Aku juga wanita, punya otak dan perasaan. Andai tak nada dalam jaring keterpaksaan, aku pun ingin lari dari kenyataan. Aku tak minta lebih. Tak juga ingin menguasai. Aku tak butuh harta atau puja-puji. Diri ini hanya ingin diakui, dihargai, haknya dipenuhi. Cukup, itu saja. Bukankah hukum malah mewajibkan seperti itu dalam kehidupan poligami? Semua istri sama kedudukannya. Itulah yang Rasulullah ajarkan. Tidak berbeda antara yang pertama, dua, tiga atau empat. Jika tak demikian bukankah akan mengundang azab di akhirat sana? Den Arya mendekatkan wajahnya pada wajahku, lalu mengusap air mata ini. Bukannya berhenti, cairan itu makin deras meluruh. Bodoh sekali diriku ini. Mengapa harus cengeng di hadapannya? Maaf, bisiknya. Direngkuhnya tubuh ini, didekap erat hingga napas sedikit sesak. Aku masih bergeming, enggan membalas pelukannya. Kepercayaan ini sudah runtuh, tak yakin tak disakiti lagi. Maaf, desisnya sekali lagi. Hanya saja, situasi tenang ini harus berakhir. Dari atas posisi kami, terdengar kegaduhan. Mungkin Den Alisa kembali murka. Dasar jalang. Berani kalian bermesraan di depanku? Cari simpati? Hah? Babu tak tahu diri, bentak Den Alisa. Den Arya melepas pelukan, lalu membantuku berdiri. Mata Den Alisa memerah laksana Merapi yang siap erupsi. Sementara tangannya mengarah pada kami. Dengan tenang, Den Arya mendudukkanku, lalu menghampiri istri pertamanya. Diraihnya tangan itu. Meski berulang kali ditepis. Dia tak menyerah hingga Den Alisa jatuh juga dalam pelukannya. Sungguh, aku melihat betapa lelaki itu memiliki beban berat. Dia harus mampu adil dan menenangkan kedua istrinya. Sementara kami wanita benar-benar larut dalam perasaan. Duduklah, sayang. Ekspresi juragan dan istrinya tak menandakan perubahan apapun. Mereka tetap lahap menyantap hidangan. Mungkin, bagi keduanya adegan tadi selayaknya sinetron di televisi. Atau hal itu pernah dialami hingga menjadi perkara basi. Sementara, kami sangat berat menjalani ini. Kalau boleh memilih, ingin mundur saja dari perhelatan. Lebih baik bebas dari tuduhan sebagai perusak rumah tangga orang. Meskipun posisinya aku dipaksa masuk dalam hidup mereka, tetap saja Den Alisa akan menyalahkanku. Lalu aku, siapa yang harus kusalahkan? Juragan istri? Den Arya? Atau takdir yang telah digariskan?
Tak ada. Kami melanjutkan acara makan. Suasana yang hening, makin hening saja. Aku hanya menyuap 3 sendok, lepas itu tak berselera sama sekali. Rasanya ingin segera pergi dari sini. Lagi pula badan masih gemetar, kepala pun sedikit berputar. Aku berubah pikiran. Arya dan Alisa akan pergi minggu depan. Di sana hanya 2 minggu saja karena tak adil bagi Anjani kalau kalian menetap 3 bulan, terang juragan istri setelah menyelesaikan makannya. Tapi, Bu, sela Den Alisa dengan suara yang masih tinggi. Aku sudah memutuskan. Kalau kau tak terima aku akan batalkan perjalanan kalian, tegas wanita berkebaya marun itu. Sorot matanya menajam pada Den Alisa. Wanita berleher jenjang itu mengatupkan mulut karena tak berani membantah lagi. Setelah 2 juragan pergi, kami pun membubarkan diri. Seperti biasa, Den Arya akan bersama Den Alisa, sedang aku sendiri saja. Saat berjalan, tubuh ini makin gemetar, tak tahu apa sebabnya. Pandangan pun berkunang-kunang. Perlahan, dunia seperti berputar. Kukuatkan diri agar bisa berjalan hingga kamar. Kuayunkan kaki amat lambat, hampir merayap. Sebisa mungkin kugapai dinding berlapis marmer, juga pintu jati agar ada pegangan. Ah, bertahanlah Anjani, jangan pingsan. Nanti dituduh cari perhatian. Akhirnya aku sampai di beranda samping kanan. Di tempat yang bagian depannya ditumbuhi bunga-bunga itu, aku tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Padahal, kalau cepat hanya butuh waktu 5 menit untuk sampai ke kamar. Namun, itu tak mungkin. Tungkai kaki ini benar-benar sudah tak punya kekuatan. Kujatuhkan diri ke lantai. Di samping kursi-kursi berukir aku menyelonjorkan kaki dan menyandarkan punggung ke dindingnya. Berharap dengan posisi ini bisa terkumpul kekuatan baru hingga dapat melanjutkan perjalanan. Anjani, kamu kenapa? Tanya juragan dengan nada cemas. Ia lalu menghampiri menantunya ini. Saat ini, jangankan menjawab, menoleh pun aku tak sanggup. Pertanyaan juragan besar serupa debu yang tertiup angin, menguap begitu saja. Arya! Arya! Tolong Anjani, teriak juragan kemudian. Lelaki parubaya itu sepertinya mencari suamiku. Teriakannya makin kecil di telinga. Tak butuh waktu lama, orang yang dipanggil sudah berjongkok di sisiku. Wajah itu menampakkan kecemasan. Namun, aku tak mau percaya begitu saja. Bisa jadi dia hanya kasihan. Kalau sudah membaik, mungkin saja tak peduli lagi. Sebaiknya aku jangan terlalu dibuai mimpi. Kenapa tak bilang kalau sakit? Tanya Den Arya. Bilang sama siapa? Memangnya ada yang peduli? Bukankah aku ini tidak ada? Mati pun hanya ibu yang akan menangisi. Itu kenyataan hidup. Yang kuingat setelah itu, Den Arya menggendong tubuh ini. Selebihnya tak tahu lagi. Tolong subscribe lagi ceritanya ya Kak, kos postingan lama udah dihapus, jadi kehapus juga subscribe lama. Novel Sentuhan 1 Malam ready stock Rp99.000 pemesanan https://wa.me/6281261934594